Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia beliau kita dapat berkumpul melakukan presentasi via Zoom pada hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini, yang pertama kami hormati dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran, yaitu Ibu Maisri Lena MPD, kemudian teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi yaitu karakteristik penilaian hasil belajar dan rancangan instrumen penilaian hasil belajar. Yang mana materi pertama yang akan dipaparkan oleh Saudari Desi Fitri Ardia. Kepada Fitri kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Desi Fitri Ardia dengan NIM 20129261. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu karakteristik penilaian hasil belajar. Menurut Depdiknas tahun 2004 halaman 7 menyatakan bahwa karakteristik penilaian yang pertama validitas. Validitas ini menilai apa yang seharusnya dinilai dan alat penilaian yang digunakan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan isinya mencakup semua kompetensi yang terwakili secara proporsional. Dan yang kedua, reliabilitas. Penilaian yang reliabel memungkinkan perbandingan yang reliabel dan menjamin konsistensi. Misalnya, guru menilai dengan proyek penilaian akan reliabel jika hasil yang diperoleh itu cenderung sama bila proyek itu dilakukan lagi dengan kondisi yang relatif sama. Untuk menjamin penilaian yang reliabel. Dan yang keempat yaitu keseluruhan atau komprehensif. Penilaian harus menyeluruh dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan peserta didik, sehingga tergambar profil kemampuan peserta didik, sehingga di sini jelas terlihat kemampuan yang dimiliki peserta didik. Dan yang kelima, objektivitas. Penilaian harus dilaksanakan secara objektif. Untuk itu, penilaian harus adil, terencana, berkesinambungan, menggunakan bahasa yang dapat dipahami peserta didik, dan menerapkan kriteria yang jelas, dan pembuatan keputusan atau pemberian angka dalam memberikan penilaian guru tidak boleh pilih kasih. Dan yang selanjutnya menurut Nana, tahun 2006, halaman 8, bahwa penilaian harus proses belajar mengajar memiliki karakteristik. Yang pertama, konsistensi kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum. Kurikulum adalah program belajar mengajar yang telah ditentukan sebagai acuan apa yang seharusnya dilaksanakan. Dan yang kedua, keterlaksanaannya oleh guru. Dalam hal ini adalah sejauh mana kegiatan program yang telah dilaksanakan oleh guru tanpa mengalami hambatan dan kesulitan yang berarti. Dan yang ketiga, keterlaksanaannya oleh siswa. Dalam hal ini dinilai sejauh mana siswa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan program yang telah ditentukan guru tanpa mengalami hambatan dan kesulitan yang berarti. Keterlaksanaan siswa dapat dilihat dalam hal yang A, memahami dan mengikuti petunjuk yang melakukan kegiatan belajar diberikan oleh guru, dan B, semua siswa turun, dan C, tugas-tugas belajar dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Dan yang keempat, manfaat semua sumber belajar yang disediakan guru. Dan yang kelima, menguasai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan guru. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Desi Fitri Ardia yang telah memaparkan materi pertama. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Angel Mardianti. Kepada Angel kami persilahkan. Baiklah, saya Mardianti akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu karakteristik menurut Nana. Yang keempat, motivasi belajar siswa. Yang kelima, keaktifan para siswa dalam kegiatan belajar. Yang keenam, interaksi guru siswa.
Yang ketujuh, kemampuan atau keterampilan guru mengajar. Kedelapan, kualitas hasil belajar yang diperoleh siswa. Menurut Kemendikbud tahun 2013 halaman 5 dan 6, penilaian memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, belajar tuntas. Kedua, otentik. Ketiga, berkesinambungan. Yang keempat, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Yang kelima, berdasarkan acuan kriteria. Selanjutnya, rancangan instrumen penilaian hasil belajar. Yang A, hakikat penilaian. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Ada 4 istilah yang terkait dengan konsep penilaian yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik, yaitu pengukuran, pengujian, penilaian, dan evaluasi. Yang pertama, pengukuran. Menurut Guilford tahun 1982, pengukuran adalah proses penetapan ukuran terhadap suatu gejala menurut aturan tertentu. Pengukuran pendidikan berbasis kompetensi berdasar pada klasifikasi, observasi unjuk kerja atau kemampuan peserta didik dengan menggunakan suatu standar. Yang kedua, pengukuran dapat menggunakan tes dan non-tes. Pengukuran pendidikan bisa bersifat kuantitatif atau kualitatif. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Angel Mardianti yang telah memaparkan materi kedua. Selanjutnya, materi ketiga yang akan disampaikan oleh Saudara Aldefrigo Zulfajri. Kepada Igo, kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Saya Aldefrigo Zulfajri akan melanjutkan memaparkan materi dari hakikat penilaian yang ketiga. Pengujian merupakan bagian dari pengukuran yang dilanjutkan dengan kegiatan. Penilaian atau asesmen adalah istilah umum yang mencakup semua metode yang biasa digunakan untuk menilai unjuk kerja individu atau kelompok peserta didik. Proses penilaian mencakup pengumpulan bukti yang menunjukkan pencapaian belajar peserta didik. Kemudian yang keempat, evaluasi adalah penilaian yang sistematik tentang manfaat atau kegunaan suatu objek menurut Mahrens dan Lehman tahun 1991. Dalam melakukan evaluasi, terdapat judgement untuk menentukan nilai suatu program yang sedikit banyak mengandung unsur subjektif. Evaluasi memerlukan data hasil pengukuran dan informasi hasil penilaian yang memiliki banyak dimensi, seperti kemampuan, kreativitas, sikap, minat, keterampilan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya prinsip penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah sahih atau valid, yakni penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian yang kedua objektif, yakni penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Kemudian yang ketiga adil, yakni penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik dan tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, budaya, agama, bahasa, suku bangsa, dan gender. Kemudian yang keempat terpadu, yakni penilaian merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aldefrigo Zulfajri yang telah memaparkan materi ketiga. Nah, materi selanjutnya akan saya lanjutkan sendiri, yaitu tentang prinsip penilaian yang kelima, yaitu ada terbuka, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, yakni penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai untuk memantau perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh,
sistematis, yakni penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Yang kedelapan, menggunakan acuan kriteria, yakni penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kesembilan, akuntabel, yakni penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi intelek dan hasilnya. Nah, kemudian rancangan instrumen penilaian hasil belajar. Yang C yaitu prosedur penilaian. PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kemendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan menyatakan bahwa penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, suatu pendidik, dan pemerintah. Yang pertama yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, yang kedua penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, yang ketiga penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Kami dari kelompok 6 memohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.